Assalamualaikum Bray. Ini banyak yang bertanya tentang aku ini siapa begitu ya. Jadi saya kasih penjelasan singkat, silakan disimak gambar yang saya tampilkan ini ya. Intinya manusia ini ya, terdiri dari 3 unsur ya. Satu yang paling terlihat namanya tubuh, yang kedua yang paling tidak terlihat namanya ruh, dan yang ketiga yang jati diri kita itu namanya jiwa atau nafs. Kalau tubuh ini ya saripati tanah ya. Kalau ruh itu tiupan Allah langsung kepada kita, dan kalau jiwa ini saripati air ya, dari sel spermatozoa ketemu dengan sel telur, dan itu dari sulbinya Adam dan Hawa sebagaimana disebutkan di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi intinya kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada ruh. Ada jasad, ada nafs, ada ruh ya. Ada body, ada soul, ada spirit ya. Jadi seperti itu. Nah, dilihat ketika jiwa kita akrab sama ruh ya, maka kita ini akan semakin mengalir tenang, akan semakin kekinian sekarang, akan semakin utuh, saling terhubung, akan semakin berkelimpahan. Tapi kalau jiwa kita terlalu berorientasi tubuh, materi, bobot, berat, maka jiwa kita akan semakin tersumbat, tegang, semakin nanti dulu, sukanya yang nanti-nanti dan yang dulu-dulu yang dipikirin. Dan semakin tercerai-berai, ya, semakin berjauhan, semakin berkekurangan. Nah, ini gambaran diri kita. Nah, siapa aku? Aku itu adalah jiwa itu. Di mana di dalam jiwa itu ada aku inti, aku utama, ada aku makmum, aku kecil. Ya. Nah, aku intinya ini diwakili oleh penglihatan, pendengaran, dan fuad, namanya fuad, hati yang paling dalam. Itu si aku kecil, yang sebut sebagai si sadar. Ya, si sadar. Ya, si sadar itu yang fungsinya melihat tanpa menghakimi, ya, melihat tanpa menghujat, mendengar tanpa guzar, dan merasakan dengan hati nurani apa adanya. Itu inti jiwa. Nah, inti jiwa ini ya, si aku ini punya makmum. Punya makmum amanah yang Allah titipkan, yang namanya tuh sodar dan kolbu. Kalau versi Qurannya begitu, sodar dan kolbu. Yang mana sodar dan kolbu ini diterjemahkan sodar itu dada, yang bergejolak di dalam dada ya. Dan kolbu ini adalah pikiran dan perasaan. Nah, kalau yang bergejolak dalam dada ini bisa insting ya, bisa rasa. Sedangkan kolbu itu di ranah pikiran dan perasaan. Lalu ditambah tubuh, ini juga amanah dari Allah. Ya. Nah, sehingga ya inti jiwa si sadar ini diamanahi yang namanya si pintar. Nah, begitu. Si sadar yang diwakili oleh penglihatan, melihat tanpa menghujat, mendengar tanpa gusar, dan merasakan hati nurani ya, tanpa menghakimi. Itulah yang disebut dengan si sadar, yang mana si sadar ini punya anak buah, yaitu si pintar, yang terdiri dari tubuh, rasa, pikiran, perasaan, yang nanti berkembang menjadi emosi, menjadi keyakinan, belief system, dan lain sebagainya, yang mana itu semua adalah si pintar. Nah, bagaimana si sadar ini bisa memimpin si pintar? Si sadar ini, bahasa lainnya biar mudah dipahami, namanya drivernya. Drivernya jiwa itu si sadar. Sedangkan penumpangnya jiwa itu si pintar. Jadi ya jiwa itu ya itu, bukan ruh. Ruh itu tiupan Allah, itu percikan ilahi. Jadi kalau kita menganggap aku adalah ruh, ya, sedangkan ruh itu adalah percikan ilahi, ya, dan ilah itu adalah Tuhan kan, Allah Subhanahu wa taala, maka nanti berkembangnya aku jadi nggak perlu mengabdi lagi kepada Allah karena aku adalah Tuhan itu sendiri, dan itu berbahaya. Kita harus sadar posisi kita sebagai jiwa adalah hambanya Allah, ya, sadar sepenuhnya, dan Allah beri salah satu ujian kenikmatan, yaitu namanya ruh. Jadi ketika jiwa akrab sama ruh itu nikmat.
Namun saking nikmatnya kadang-kadang jiwa ya melampaui batas. Manusia suka melampaui batas, menganggap dirinya, oh aku ini ruh, padahal cuma akrab sama ruh. Seperti kita akrab sama seseorang yang kaya, terus kita menganggap diri kita kaya. Ya enggak lah, yang kaya ya orang itu. Begitu. Kita akrab sama ruh bukan berarti kita ruh, tapi kita adalah jiwa yang berkesadaran ruh. Ada juga jiwa yang nikmatnya tuh kalau bareng-bareng tubuh gitu. Ya. Jadi dia lebih suka ngopi dibandingkan ngaji, lebih suka istirahat dibandingkan sholat. Ya. Ini berarti jiwanya akrab sama tubuh. Ya. Maka ketika jiwa akrab sama tubuh bukan berarti jiwa adalah tubuh, bukan. Ya. Jiwa ya jiwa. Yang bertanggung jawab di akhirat tuh nanti jiwa. Yang bisa bersih dan kotor itu jiwa. Jiwa ya. Maka aku adalah jiwa. Di mana jiwa itu ada si sadar, ada si pintar di dalamnya. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya di surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun." Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruhnya ke dalamnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan fuad, afidah, hati nurani, kesadaran. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ya, kesadaran kita ini terdiri dari 3 unsur. Satu, sam'a, pendengaran. Kedua, absor, penglihatan. Dan ketiga, afidah. Ya, afidah, hati nurani, diterjemahkannya begitu. Itulah si sadar. Ya. Nah, setelah itu baru kita dikasih perangkat tambahan si jiwa itu namanya kolbu dan sodar yang berkembang ya dalam ilmu mental ya ada tubuh, ada rasa, ada pikiran, ada perasaan, ada keyakinan, belief system dan lain sebagainya. Nah dari situ kalau diturunkan lagi maka jiwa ini menjadi 3. Ada jiwa yang tenang, nafsul mutmainah, yaitu jiwa yang akrab dengan ruh. Ada jiwa yang senang banget, sedih banget, nah begitu. Itu nafsul lawamah. Nah, itu jiwa yang sering menyesal ya. Dan ada nafsul ammarah bisu, jiwa yang suka menyuruh kepada keburukan. Yaitu bawaannya tegang aja. Maka hidup kita ini lihat banyak tegangnya atau banyak tenangnya. Atau kita yang tergantung suasana tuh yang di nafsul lawamah. Kalau senang banget, kalau sedih banget. Gitu. Nah, kalau kita turunkan lagi, maka ini ada ilmu kecerdasan yang populer ya, ada istilah physical quotient, berarti dia ke ranah tubuh, ada intelligent quotient di pikiran, ada emotional quotient di perasaan, ada spiritual quotient di keyakinan, ada transcendental quotient keikhlasan. Ya. Nah, si aku sejati ini ketika jiwa ini akrab sama ruh, berarti dia jiwa ini sudah bermain di ranah ikhlas, di ranah murni, akhlaso, proses pemurnian. Nah, sekarang kita masuk ke ranah kesadaran. Lalu, jiwa itu yang mana? Ya, tergantung dari kesadarannya. Ketika kita masih netral, masih fitrah, ya, maka jiwa itu ada di ranah tengah ini. Itulah nafs jiwa kita sadar. Nah, kita diberi kehidupan, ujian, cobaan, kita lihat lolos atau enggak nih jiwa kita ini. Kalau jiwa kita ini memang berkembang, terus menyempurna, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya terus menyempurna, maka jiwa kita akan naik menjadi berkesadaran ruang dan waktu. Naik lagi menjadi jiwa yang berkesadaran ruh. Naik lagi menjadi jiwa yang berkesadaran tauhid. Ini yang lebih luar biasa. Ya, udah tidak banyak menjustifikasi orang lain kalau udah sampai ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Tapi kalau jiwa kita bermain di pikiran perasaan menjadi si pintar, lama-lama menjadi terpengaruh materi, lama-lama menjadi mudah tergoda setan. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu gambaran singkatnya. Mudah-mudahan kita paham siapa aku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, Bray.